Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Fathur Rahman. Pada kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengimport poin dari data pengukuran, diimport ke Civil 3D Matrix, dan dilanjutkan dengan pembuatan konturnya. Itu untuk tutorial yang pertama. Dan tutorial yang kedua yaitu pemindahan data kontur ke drawing yang lain, tetapi koordinatnya masih tetap sama. Data yang sudah saya siapkan yaitu data hasil pengukuran. Ini saya beri nama latihan poin. Kita langsung buka saja data Excel-nya. Ada 5 komponen pada data Excel. Yang pertama yaitu poin, kemudian koordinat easting, northing, Z ini adalah elevasi ketinggian, sedangkan D ini adalah description. Untuk easting ini adalah koordinat X, sedangkan northing ini adalah koordinat Y. Kita copy terlebih dahulu semua datanya, kita copy ke Notepad. Kita Ctrl C, kita masuk ke Notepad. Sebenarnya import ini ada dua cara, bisa menggunakan Notepad atau bisa langsung dari file Excel. Tetapi kalau langsung dari file Excel, formatnya menggunakan format CSV yang koma delimited. Tetapi kalau menggunakan TXT, format yang digunakan nanti pas import yaitu space delimited. Kita save terlebih dahulu datanya. Kita save di folder latihan. File name-nya kita beri data latihan. Kita oke. Lanjut kita masuk ke Civil 3D-nya. Kita munculkan dulu menu prospektor. Ada di bagian sini. Kemudian settingnya juga dinyalakan, tergantung kebutuhan. Di sini juga masih banyak komponen yang lainnya. Cuma yang kita gunakan yang di menu prospektor. Kita langsung input saja poinnya dengan cara klik kanan di poin sini, kemudian pilih grid. Pada kanan sendiri ada menu import poin. Kita klik saja menunya. Nah, ini yang format yang saya maksud tadi. Formatnya tadi kan PENZD. Tapi ketika kita menggunakan save as yang TXT tadi, kita menggunakan yang space delimited. Kalau kita menggunakan yang Excel, kita save menggunakan format CSV yang koma delimited, kita pilih yang ini. Kita masukkan datanya yang tadi, data latihan. Kita open. Setelah selesai, kita cek lagi, ini poin numbernya, ini koordinat X atau easting, ini northing koordinat Y, kemudian beda tinggi atau point elevation, dan row deskripsinya. Ketika sudah dicek, kita langsung oke saja. Kita silang yang di sini. Bisa langsung kalau biasanya tampilannya poinnya tidak langsung terlihat, bisa diklik di bagian mouse di bagian scroll ini, bisa diklik 2 kali seperti ini. Ini poinnya atau bisa nyala atau dengan cara lain yaitu bisa di Z enter, E enter. Nah, untuk poinnya kan ini masih basic ya. Poin ini bisa kita rubah tampilannya dan dimasukkan deskripsi poinnya. Dengan cara pada poin group ada tombol plus, kita klik saja tombol plusnya. Di all point kita klik kanan, kemudian kita masuk ke properties. Nah, ini untuk tampilan poinnya bisa berupa benchmark, bisa yang lain-lain, silahkan pilih sesuai kebutuhan. Dan untuk poin label style-nya yang saya masukkan yaitu poinnya, kemudian elevasi dan deskripsinya. Kita apply saja, kemudian kita oke. Nah, tampilannya akan seperti ini. Import point sudah berhasil, langkah selanjutnya yaitu pembuatan kontur. Untuk pembuatan kontur bisa di menu di sini, bisa di surface, kemudian create surface, tetapi saya biasanya menggunakan di sini. Klik kanan surface di sini, kemudian create surface. Sama saja ya. Kita beri nama. Namanya kita beri latihan kontur.
Untuk stylenya, untuk kita mengatur konturnya bisa diklik di sini, kemudian ada titik 3, kita klik saja titik tiganya, ada logo pensil, kita klik saja di sini. Nah, untuk tampilannya kita bisa olah sesuai keinginan kita. Mungkin coba dahulu bordernya saya bikin abu-abu. Untuk kontur mayor itu kan biasanya lebih tebal. Kita tebalkan lagi garisnya nanti. Warnanya kita rubah sesuai keinginan saja ya, kalau masalah yang seperti ini. Nah, untuk intervalnya kita masuk ke bagian kontur di atas ini. Nah, di sini ada kontur interval. Ini intervalnya kan 2 meter. Ya, silakan dirubah sesuai kebutuhan. Mungkin kita bikin yang 1 meter aja. Jika sudah kita apply, kemudian kita oke. Nah, maka muncul tombol plus di sini. Kita klik saja tombolnya. Data yang sudah kita buat sudah muncul. Kita plus lagi. Yang di menu definition kita plus. Kemudian pada point group kita klik kanan lalu add. Poin yang kita masukkan tadi masuknya ke all point. Kita klik saja, kemudian apply, lalu oke. Nah, data konturnya sudah muncul. Tapi kontur yang sudah muncul di sini kan seperti yang Anda lihat masih lancip-lancip, belum belum smooth untuk garis-garis konturnya. Kita bisa atur lagi pada menu latihan kontur, kita klik kanan, kemudian kita edit surface. Atau bisa juga dengan cara yang seperti ini, kita klik konturnya, kita klik kanan, kemudian kita pilih yang edit surface style. Sama saja. Untuk mengatur smoothnya ada di menu kontur, kemudian di kontur smoothingnya kita plus terlebih dahulu. Nah, pada smooth konturnya kita pilih true terlebih dahulu. Nah, lalu untuk decrease-nya kita naikkan. Segini misalnya kita apply, kemudian kita oke. Nah, untuk konturnya sudah agak mendingan ya daripada yang tadi kelihatan lancip-lancip. Nah, di sini datanya kan tidak sesuai dengan pengukuran. Misalnya di sini harusnya garis bordernya kan sesuai poin, mengikuti poin. Tetapi di sini kan malah kelebihan. Kita bisa rapikan terlebih dahulu. Caranya ya sama, klik konturnya, kemudian klik kanan, edit surface style. Pada menu display, munculkan triangle terlebih dahulu dengan mengaktifkan lampu visible-nya. Kita apply, kemudian kita oke. Nah, triangle-nya bisa dilihat, bisa muncul. Nah, cara merapikan konturnya dengan cara diklik terlebih dahulu pada menu edit surface yang di atas, kita pilih delete line. Kita rapikan. Terus setelah dipilih, lanjut kita langsung enter. Memang agak lama ya, dan butuh ketelitian yang lebih. Kita enter. Dan jika diteruskan ini masih banyak lagi. Kira-kira seperti itu tutorial cara memasukkan atau import poin dari hasil pengukuran ke dalam Civil 3D dan juga dilanjutkan dengan pembuatan konturnya. Untuk tutorial yang kedua yaitu pemindahan data kontur dari yang sudah ada ke drawing yang lainnya. Saya juga sudah menyiapkan datanya di sini. Datanya di daerah Blitar. Kita open saja. Kita cari datanya yang tadi. Lanjut kita open. Nah, ini data yang sudah kita open. Kita lihat terlebih dahulu koordinatnya. Caranya bagaimana? Kita masuk ke menu setting. Pada bagian atas, kita klik kanan, kemudian pilih yang edit drawing setting. Nah, di sini kan sudah tercantum. Untuk koordinatnya menggunakan UTM WGS 84 dan pada zona yang
zona masuknya 49S. Bisa dilihat di zona UTM, bisa lihat di Google Earth, atau kalian bisa browsing di Google Chrome masing-masing. Untuk pemindahan konturnya, kita pilih kontur yang mayor terlebih dahulu, kemudian klik kontur minor, kemudian klik kanan, dilanjutkan ke select similar. Konturnya sudah ke select semua, tinggal kita copy saja. Kita bisa Ctrl plus C. Kita buka lembaran baru. Nah, kita atur terlebih dahulu koordinatnya sesuai yang tadi, koordinat UTM yang ada di Blitar. Untuk datumnya menggunakan UTM WGS 84. Untuk zonanya, karena Blitar termasuk ke zona 49S. Kita pilih di sini, kemudian kita apply, lalu klik OK. Nah, koordinat sudah tersetting, tinggal kita paste sesuai koordinatnya. Bisa menu di edit sini. Kalau biasanya kan tidak muncul, itu karena menu barnya tidak muncul. Untuk tampilan Civil 3D biasanya seperti ini. Menu bar itu tidak dimunculkan. Kita munculkan terlebih dahulu dengan klik segitiga yang ada di samping sini, kemudian pilih yang show menu bar. Nah, jadi pilihan-pilihan menunya otomatis langsung muncul. Kita pilih edit, kemudian paste to original koordinat, supaya koordinatnya juga sama. Kita double klik saja yang di kursor seperti tadi. Ini data konturnya, tetapi kita masih belum bisa diolah data kontur ini. Kita harus munculkan terlebih data kontur yang baru. Caranya bagaimana? Kita masuk ke menu prospektor. Nah, di sini kan pada bagian surface belum ada plus, berarti kan belum ada kontur yang bisa diolah. Kita masukkan terlebih dahulu dengan cara klik kanan pada surface, kita pilih grid surface, sama seperti tadi kita beri nama, misal latihan kontur. Nah, untuk intervalnya bisa diatur di sini atau nanti saja kita atur. Kita pilih OK. Nah, akan langsung muncul tombol plus di sini. Nah, datanya yang sudah dibuat juga sudah muncul. Kita klik tombol plus lagi pada bagian definition. Nah, kalau yang tadi dari poin kan kita klik kanan yang di poin group. Tetapi kalau yang ini kita langsung klik kanan di data konturnya. Kita add. Nah, deskripsinya kita beri nama kontur. Nah, untuk distance atau angle bisa disesuaikan. Ya, tergantung kebutuhan. Langsung kita OK saja. Di sini kita select semua. Ketika sudah diselect, tinggal kita enter saja. Nah, data yang baru sudah muncul. Ini data yang baru. Nah, kan datanya masih tumpuk dengan kontur yang tadi. Kita harus menghapus data kontur yang tadi. Caranya bagaimana? Data yang baru kita panggil, kita klik terlebih dahulu di bagian border sini, kita klik saja. Kita hide terlebih dahulu. Kita masuk ke menu isolate object, kita hide objeknya. Nah, ini kan kontur yang tadi kita copy. Kita hapus saja yang ini, karena kita tidak bisa mengolah yang ini. Setelah kita hapus, masuk lagi ke menu isolate object, kita munculkan objek yang baru. Ini objek yang baru kita buat. Untuk mengatur ukuran kontur, ukuran interval, ataupun warna, sama seperti tadi, kita masuk ke menunya atau bisa klik konturnya, kita klik kanan, kemudian kita masuk ke menu Edit Surface Style. Nah, seperti ini tampilan yang tadi. Kita ganti warnanya saja supaya lebih jelas untuk warnanya. Untuk yang mayor kita lebih tebalkan. Kemudian konturnya. Untuk interval terserah mau di interval berapa, itu bebas. Terus kontur smoothingnya kita atur lagi. Kita pilih true, kita pilih increase-nya dinaikkan. Kita apply, kemudian OK. Di sini ketebalan konturnya kan masih belum terlihat. Bagaimana caranya biar bisa terlihat? Pada bagian ujung kanan pojok bawah ada garis 3, kalian klik saja di situ. Nah, untuk menu line weight kita aktifkan saja. Jadi menunya sudah muncul. Ketika kita klik di line weight, maka garis-garis yang tebal akan muncul. Ya, kontur sudah jadi.
Nah, kalau mau memberikan labeling pada kontur atau ukuran ketinggian pada kontur, bisa klik kontur di sini, klik saja konturnya. Di sini kan ada yang bagian sini ada add label. Terserah mau yang mana, kalian coba aja satu-satu tergantung kebutuhan. Contohnya kita menggunakan kontur yang multiple saja. Kita klik mungkin bisa di bagian sini. Nah, datanya sudah bisa terbaca. Untuk kontur ini pada ketinggian 192, ya terus dan seterusnya. Mungkin sampai di sini tutorial kali ini. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.